Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua, ngopi-ngopi lagi kita. Untuk yang bergabung di TikTok, ayo ke YouTube. Kalau mau nyimak di TikTok aja, tapi kalau tanya jawab di YouTube ya. Silakan ke YouTube. Yang di YouTube, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada ngopi belum? Ngopi-ngopi dulu. Waalaikumsalam semuanya yang baru bergabung. Gimana kabar saudaraku semua? Mudah-mudahan selalu dalam kebaikan, ketenangan, kenyamanan, kesehatan. Amin ya Allah. Sehat badan, sehat pikiran, sehat juga dompetnya. Amin. Ya. Yang nonton di YouTube jangan lupa tombol like-nya ya. Tekan like-nya. Biar makin banyak yang nonton. Udah habis lagi bang kopinya, bikin lagi apa ya? Hadir Bang Adi, salam satu rasa abang, sehat selalu, jangan bosan memberi. Bukan ceramah, ini bukan memberi ceramah. Kita hanya ngopi-ngopi aja nih. Makasih doanya Bu Rinjani Lombok. Doa yang sama untuk kita semua, mudah-mudahan sehat-sehat. Semakin dekat pada Allah, semakin tenang kehidupan. Amin. Alhamdulillah nih Bang, pulang kerja bisa nyimak live Bang Andi. Alhamdulillah. Sultan Fikri. Kok telat kali pulang kerjanya, lembur ya? Taiwan hadir Bang, alhamdulillah Taiwan. Ramai juga dari Taiwan ya. Bang, lihat wanita cantik dosa nggak Bang kalau misal kita suka? Lihat apanya? Masih bagus matamu ya, masih tahu yang mana yang cantik ya. Nanya yang berbobot sedikit lah, masa nanya yang nggak berbobot sih. Sudah aku like Bang, alhamdulillah, makasih banyak ya. Ayo dibantu support biar channelnya berkembang. Biar berkembang makin banyak juga yang mendapatkan kopinya. Gimana nih suasana hati teman-temanku semua? Happy kah, tenang kah, susah kah, banyak pikiran kah, gimana? Mudah-mudahan semakin bahagia. Assalamualaikum Bang Andi, ikut nyimak saya yang punya akun TikTok panggilan jiwa. Oh iyalah. Makanya nanti kalau bisa namanya sama, jadi biar tahu kan. Waalaikumsalam Ibu Tiwi Susanti, Pak Beni Villa. Waalaikumsalam Arika. Waalaikumsalam. Saya kasih love Bang Andi biar rame, mantap.
Happy bang, walaupun bantingan selalu ada, alhamdulillah, baguslah, harus bawa happy. Jangan udah dibanting, susah. Pokoknya hidup udah susah, jangan dibuat susah lagi. Tadi habis nyimak channel YouTube Bang Andi yang judul Kenali Jati Dirimu, maka akan paham di mana pintu rezeki. Nah, apa yang didapat? Pemahamannya masuk enggak? Silakan itu dibuktikan. Oh ya, suara gimana suara? Jelas enggak suara di TikTok, di YouTube gimana? Komen dulu. Alhamdulillah malam ini lagi sehat dan bahagia, hati tenang dan tentram. Alhamdulillah Bu Eti Rodia. Mudah-mudahan selamanya bahagia ya. Jelas ya, bagus. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Izin bertanya, benarkah kalau seseorang sudah belajar ma'rifat maka akan malas mengerjakan ibadah syariat, atau dia mengerjakan ibadah syariat bila hatinya menginginkan? Ya enggak lah, itu dasar malas saja itu. Enggak ada kaitannya sama belajar ma'rifat. Ya dasar dia malas saja mengerjakan ibadah syariat itu. Orang yang namanya kalau udah kesadarannya sudah aktif ya, ibadah syariat ya makin hebat dia, makin kuat. Aman Bang, suara Bang. Alhamdulillah, YouTube jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Andi, bagaimana meningkatkan kesadaran diri? Banyak-banyak mengamati. Waalaikumsalam Nur Ali. Banyak-banyak mengamati baru kita kesadarannya aktif. Banyak-banyak merenung, banyak-banyak tafakur diri, banyak-banyak membaca yang tak tertulis ya. Alhamdulillah Bang, sekalipun diuji tetap yakin sama Allah. Harus. Orang yang kehilangan keyakinan adalah orang yang sudah kehilangan Tuhan, orang yang sudah kehilangan Allah. Makanya harus yakin ya. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Fokus pada kehidupan di dalam diri, apakah baik buat salik? Baik, tapi jangan berat sebelah. Jangan sibuk dalam diri ya, duniawi hancur. Jangan sibuk dia dengan kehidupan dalam dirinya, berat sebelah nanti. Pokoknya harus seimbang. Assalamualaikum Bang Andi, mohon doanya karena ada yang sedang mendolimi saya. Martini Bunda Julia. Berlindung pada Allah. Waalaikumsalam. Mohon perlindungan pada Allah. Dan dilindungi Allah ya. Bang, apakah ujian Allah itu sama seperti ujian naik kelas? Apakah ada rangkumannya? Kalau benar mohon penjelasannya Bang. Terima kasih Bang Romi Palembang. Iyalah, kalau di sekolah kita kan diuji dulu, kasih ujian dulu, baru lulus nggak lulusnya kan. Ya sama, cuman bedanya ilmu kehidupan dengan ilmu Allah tuh bedanya begini. Kalau ilmu dunia kita dikasih ilmu dulu baru ujian. Tapi kalau ilmu Allah, ya kau diuji dulu baru dapat ilmu.
Dikasih ujian dulu baru dapat pembelajaran ya. Tanpa ujian nggak ada ilmu. Suasana hati Bang lagi tenang ini, pikiran lagi plong Bang Andi, alhamdulillah. Ya siapapun di sini yang hatinya lapang, tenang, bahagia ya. Coba diingat-ingat ya. Suasana hati semalam dengan malam ini beda mungkin kan. Ya mudah-mudahan besok ada kebahagiaan. Besok ada kabar baik, besok ada rezeki yang berlimpah. Ya lihat aja lah besok. Dari suasana hati kita tuh bisa kita baca apa yang akan terjadi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bang. Waalaikumsalam. Mau tanya Bang, apa betul ada yang namanya partner bisnis cocok-cocokan, rezeki atau mitos? Kurang paham saya. Kalau rezeki ya bergantung diri kita juga lah. Izin tanya Bang. Mana tadi? Izin tanya Bang Andi, selain nyimak video Abang, saya juga nyimak video yang lain juga. Tapi yang saya amalkan zikir nafas dari Abang. Gimana tuh Bang? Boleh nggak? Ya silakan. Silakan diamalkan. Assalamualaikum Bang Andi, minta izin. Waalaikumsalam. Tanya. Izin tanya, sholat daim itu sholat apa? Sholat yang terus menerus, sholat yang tiada putus, itulah sholat daim. Atau bahasa lainnya zikir yang tiada putus dalam gerak-gerik hidup kita, dikala duduk, berdiri, berbaring. Nah itulah sholat daim. Ya Pak Muhammad Aliludin. Waalaikumsalam, makasih doanya, amin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya Bain dari Riau, mau bertanya, apakah tirakat di luar ruangan berbahaya? Ya paling bahayanya benturan energi dengan sekitar. Pak Arbain, tirakat apa? Di luar ruangan di mana? Bang, bagaimana cara aktifkan gerak atau melatih gerak di dalam zikir nafas yang Abang pernah beritahu sebelum ini? Gak pernah. Kalau zikir nafas mana boleh gerak. Yang boleh gerak tuh patrap. Tapi saya nggak mengajarkan lagi patrap, takut banyak jadi dukun. Nggak mau lagi saya ngajarin patrap itu. Nanti tahu dia dayanya, buka lapak pula dia. Bukan ke Allah larinya. Jadi yang saya lebih utamakan zikir nafas saja lah. Dulu kan kita ibaratnya anak kecil ya, masih baru dapat itu kan kayak dapat pistol baru, pamer awak sama orang. Dapat mainan baru, cerita sama orang. Nah, sekarang udah mulai dilarang. Ada yang harus dibuka, ada yang harus ditutup. Nggak semua boleh kita buka. Kalau dulu saya karena masih baru-baru tuh semua saya buka. Kalau sekarang hati-hati sekali saya. Bang izin, boleh kalimat-kalimat tips Bang Andi saya upload di TikTok? Boleh, silakan.
silakanlah, biar manfaat sama orang banyak ya. Mana dia? Assalamualaikum bang, tanda sholat kita diterima bagaimana bang? Ya ketika engkau bisa mencegah keji dan mungkar. Sesungguhnya dengan sholat itu mencegah keji dan mungkar. Ya. Engkau sholat, keji mungkar nggak terhindari, ya belum sholat itu. Gitu aja kalau mau tahu sholat kita diterima atau enggak. Belum sholat, baru nunggang-nungging. Ya, orang sholat itu ya keji dan mungkar terhindari. Bang, apakah baik bila berzikir dibarengi dengan visualisasi? Nggak baik. Zikir wilayah kesadaran, bukan wilayah pikiran. Karena dengan visual itu kamu berpikir. Jadi jangan berpikir ya. Yang dikatakan zikir itu kan wilayah penyaksian, menyaksikan perjalanan rohani kita. Kalau visual itu kamu yang menciptakan, nggak boleh, nanti jadinya halu. Assalamualaikum Bang Andi, setiap mau tidur aku dengar video abang. Waalaikumsalam. Semalam aku nggak bisa tidur karena masih terlelap sebentar. Jam 3 mau sahur, tiba-tiba aku mimpi Bang Andi datang pakai putih semua, ngucapin assalamualaikum. Ya itu anu aja, itu alam bawah sadar aja, karena seneng nonton video saya terbawa mimpi, ya kan. Yang penting nggak macem-macem lah, jangan Bang Andi datang dalam mimpiku kasih nomor togel. Jangan ya, itu bukan, itu kasih amalan yang nggak, bukan ke Allah arahnya, bukan, bunga tidur aja itu. Bang, izin tanya, jika dalam diri ada perasaan ingin membuktikan, apakah salah? Kondisi sekarang selalu diremehkan dari keluarga terdekat, padahal di luar keluarga banyak yang mendukung. Ya sudah, kalau kamu ingin membuktikan karena apa ya, karena sakit hati, takutnya nanti situ nafsu. Tapi kalau kamu ingin membuktikan bahwa aku nggak seperti yang mereka ucapkan, nah itu baik ya. Misalnya gini loh, kamu dikatain bau, ya kan, introspeksi diri, benar bau nggak kamu? Oh berarti perintahnya mandi. Jangan ingat kata-kata baunya, pahami perintahnya. Oh perintahnya disuruh mandi, mandilah kamu biar wangi. Buktikan bahwa kamu itu wangi, ya nggak apa-apa. Jadi ada motivasi untuk diri kita. Ketika kita diremehkan orang, ya kita harus lebih baik dari orang yang meremehkan. Assalamualaikum Bang Andi, izin bertanya Bang, kalau pas DN terus badan condong ke kanan, itu bagaimana Bang? Ya mudah-mudahan dalam kehidupan banyak berbuat kebaikan maknanya. Kalau condong ke kiri ya kamu masih banyak maksiat, masih banyak buat dosa, masih banyak berulang-ulang melakukan kesalahan ya. Kalau ke kanan lebih, mudah-mudahan baik, prasangka baik aja. Yang nonton 102, yang like setengah, lemah.
Ya kan ini wilayah kesadaran. Kalau kesadaran nggak hidup gimana? Nggak bisa dipaksa, Pak Ajis. Kalau mereka mau nyimak aja udah syukurlah. Video kata jiwa yang tadi pagi tentang sakit hati, muncul pertanyaan baru. Bagaimana cara melihat Allah dalam setiap kontradiksi yang kita alami? Ya saksikan. Kemana kau menghadap, di situ wajah Allah. Saksikan semua. Bang, ketika kita kepikiran dengan guru ngaji atau abah, saya ngirim Al-Fatihah buat beliau bang, perasaan saya nggak enak bang, terus saya WhatsApp, ternyata beliau sakit bang, apakah itu ada ikatan batin? Ya, ikatan batin. Dahulu saya punya pengalaman juga seperti itu, guru saya diserang secara goib ya. Jadi ada yang nggak seneng atau gimana diserang, tapi dalam mimpi saya yang jadi tameng, saya yang di depan gitu ya. Besoknya saya telepon guru saya, benar guru, saya mimpi begini-begini. Oh, guru saya langsung senyum, ya ada yang nggak senang katanya. Nah, itu kita kontak loh. Kalau kita ada ikatan batin kontak. Tapi biasanya itu punya ikatan batin yang kuat. Kemarin ada suara ayam dan suara tetangga, sekarang sudah nggak ada lagi. Ya mudah-mudahan tenang lah. Malam bang, waduh kalau aku minum kopi malam sampai pagi nggak tidur. Ya kan istilah aja ngopi-ngopi, bukan berarti kalian harus ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Bang Andi agar channel YouTube saya bisa berkembang dan bisa menjadi jalan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak dan istri saya Bang, amin. Ya Ibu Nur Afifah. Tolong yang lain dibantu subscribe juga itu channelnya Bu Nur Afifah ya. Tolong dibantu juga ya. Channelnya konten apa itu? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Mau nanya, saat DN berasa berdenyut di daerah tenggorokan, nggak apa-apa, sensasi, abaikan aja. Mohon maaf ya, nggak semua pertanyaan saya jawab ya. Saya cari yang bagus saja. Mana dia nih? Kelewatan. Bang, apakah di waktu kita ibadah tapi pikiran saya kosong hanya mengamati diri, itu apa juga dikatakan kusuk? Maaf Bang. Kalau kesadarannya terjaga itu kusuk. Yang penting kesadarannya aktif. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Apa yang kita amalkan kalau kita dizolimi seseorang? Mohon doanya supaya cepat dari segala ujian ini. Mohon perlindungan. Ya Allah, tidak ada daun yang gugur tanpa izin-Mu ya Allah. Begitu juga orang yang hendak menzolimiku. Tiada sampai kezoliman itu tanpa izin-Mu ya Allah. Aku berlindung padamu ya Allah. Bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai ayat yang panjang. Allah Maha tahu kok. Penting hati kita tersambung, ada kusuknya ketika berdoa. Bang Andi mau berbagi pengalaman.
Kemarin lintasan hati saya terwujud Bang, setelah Bang Andi menasehati saya untuk memberi kepercayaan pada anak saya. Yang mana itu Ibu Nay? Bagi-bagi pengalamannya. Kadang saya udah ngomong tuh lupa saya. Assalamualaikum Bang Andi, cintanya channel Kata Jiwa yang di Spotify udah nggak dikelola lagi ya Bang? Iya, udah jarang saya upload Spotify. Ini aja udah 2 channel aja, kadang nggak ada waktu ya, belum lagi di TikTok. Bang Andi tanya, kenapa ada seseorang yang jawab nggak bisa tidur karena bau air seperti sepiteng. Apakah badanku sekotor itu sampai mau menyengat? Mohon doa ya Bang biar aku sadar karena terlalu bandel. Maksudnya gimana tuh? Jawab nggak bisa tidur. Nggak ngerti juga saya. Bang, energi itu dirasakan dengan zahir atau dengan batin Bang? Ya dengan batin, kadang dengan zahir pun bisa. Seperti ada getaran, ya itu kan udah ke wilayah zahir ya. Di batin pun ada juga getarannya. Assalamualaikum Bang Andi, mau bertanya, semenjak saya belajar lebih baik lahir dan batin mulai tahun 2017 sampai sekarang masih digoncang dari ekonominya Bang. Apa yang salah ya Bang? Maaf sebelumnya. Introspeksi diri, apa yang salah? Intinya susah azab ya, dikasih masalah tenang ya itu ujian. Tapi kalau dikasih masalah susah azab, introspeksi diri. Alhamdulillah dapat live bareng. Izin nanya Tuan, kenapa semakin lama kita belajar semakin banyak orang yang benci, terutama keluarga terdekat? Salahkah saya kalau tawar hati dan berlaku cuek? Gak salah. Yang penting kita gak ganggu orang. Orang mau benci kita silakan lah. Orang gak suka kita silakan. Yang penting kita gak benci sama orang, gak ganggu orang. Kenapa semakin kita belajar kok makin banyak yang benci? Frekuensinya udah beda ya. Jadi Ibu Nur Hayati jangan kecil hati, santai aja. Jangankan orang lain, keluarga sendiri aja benci sama kita kan. Ya, itu tandanya kita semakin mulia. Kamu semakin banyak dibenci orang, tandanya kamu semakin mulia. Bang Andi, apakah DN itu harus ditahan juga? Tidak, ikutin aja nafasnya. Gak boleh ditahan-tahan, diatur-atur ya, nafas diikutin. Kalau dengar nasihat dan ceramah Bang Andi mesti senyum-senyum ya, mudah-mudahan happy lah. Yang lagi susah, yang lagi ada masalah terhibur mudah-mudahan. Nonton live Bang Andi ketawa, ikut ketawa ya kan, jadi lupa utang sebentar kan. Mudah-mudahan terhibur. Assalamualaikum guruku, jangan panggil guru, saya bukan guru. Waalaikumsalam. Pas saya nyimak YouTube yang judulnya tentang rezeki, 2 hari kemudian ada rezeki dari Allah. Walau nggak banyak,
Tapi alhamdulillah kok bisa jadi kenyataan. Ya, kamu yakin? Saya kan hanya kasih sugesti aja. Saya kasih sugesti, kamu lagi menunggu rezeki, dalam waktu dekat akan datang rezeki. Hatimu yakin, ya terwujud. Jadi bukan gara-gara saya, ya gara-gara keyakinan hati kalian. Kalau kalian bantah ya nggak dapat. Kalau kalian yakin, terwujud. Itulah pentingnya kita sugesti diri yang positif ya. Bang, jika kita pergi jumpa seseorang, kita dapat rasa penyakit orang itu, Bang. Bagaimana nak elakkannya, Bang? Dan kenapa boleh jadi begitu ya, Bang? Ya mungkin kamu ada tugas di situ. Kalau kamu bisa mengetahui, ikut merasakan, ya mungkin ada perintah untuk mengobati. Ikutin aja lah dorongan hatimu. Ya, kan nggak semua orang dikasih kelebihan begitu. Mungkin kamu punya tugas di situ. Bang, izin tanya, suamiku kan nggak bekerja, saya sendiri yang bekerja, menghidupi ketiga anak. Kadang aku marah terus sama suami. Apa yang harus aku lakukan, Bang? Ya dibujuk lah suaminya, disupport. Kalau dia nggak mau kerja kan bantu modal biar dia buka usaha, saling support aja. Kalau dia nggak mau kerja juga kasih tahu orang tuanya siapa yang dituakan dalam keluarganya, biar ditegur. Assalamualaikum Bang Andi, saya lagi ada ujian menunggu pencairan uang, sementara pembayarannya kurang dari seminggu lagi. Saya harus gimana, Bang? Pembayaran gimana nih? Kita butuh untuk pembayaran sesuatu, habis itu di satu sisi nunggu juga pencairan tapi belum pasti gitu ya. Ya berserah sama Allah, yakin aja dimudahkan. Nanya lagi Tuan, kalau zikir kita jadi berubah, apakah boleh diteruskan Tuan? Zikirnya yang bagaimana? Kalau zikir napas jangan, harus hu Allah, jangan yang lain. Kalau berubah yang lain kembali lagi ke hu Allah ya. Bang, Syekh Imran Hussein kenal nggak? Enggak kenal. Walau bantingan ini belum selesai, hidup serba kekurangan, penuh cemooh orang. Tapi jiwa ini tenang saja. Terima kasih Bang atas semua yang telah Abang ajarkan. Semoga Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat Abang. Amin, Bu Dwi. Tapi jangan juga hidup kekurangan, tenang ya kan. Kalau tenangnya sebentar nggak apa-apa, itu ujian. Tapi kalau tenangnya terlalu tenang, ini bahaya, ini itu wilayah tenang. Harus bangkit kita. Makanya cemooh orang itu biar kita berubah gitu ya. Macam saya dulu kan dikata-katain, dihina, dicaci, direndahkan. Sampai paman saya dulu bilang ke istri saya, kok mau kau sama si Andi ini pengangguran, kok tahan kau, katanya kan. Digituin saya. Awalnya sakit hati memang, tapi saya pikir-pikir kok makin banyak orang hina saya, oh tandanya saya harus berubah, saya nggak boleh nyaman begini. Akhirnya saya berusaha ya. Jadi kalau kamu semakin hebat cemooh orang itu sebenarnya cambukan biar kita berubah sebenarnya, tapi biasanya nggak lama ya. Tapi kalau lama, wah ini udah
Yang nggak lama itu biasanya ujian. Kalau ujian bang aku dikasih masalah, tenang bang, aman aja aku bang, ya itu ujian. Tapi kalau kok ini makin lama nggak habis-habis nih, orang orang iri sama kita, orang merendahkan kita, orang nggak suka kita. Oh ini tandanya aku disuruh bergerak, ya kan? Ibarat anjing ya. Kamu kalau nggak digonggong anjing nggak lari kamu, ya kan? Digonggong sama anjing baru kita bergerak. Ya ibaratnya gitulah. Jadi harus baca perintah-perintah Allah lewat makhluk. Walaupun kadang itu sakit. Udah tengok video Bang Andi banyak. Sekarang cara saya bercakap sama macam Bang Andi, macam bunyi Bang Andi. Kenapa ya? Satu jiwa kita udah, ilmunya udah masuk itu, terima aja. Bang Andi saya lagi pusing, saya undur diri ya silakan sama istirahat. Mana dia? Aduh, kelewatan. Saya nggak bisa tidur, gelisah kalau nggak DN. Tapi kalau lagi haid gimana ya Bang solusinya? Ya DN-nya ketika tidur aja, jangan yang duduk timpu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin tanya bang, kenapa saya bisa merasakan kesusahan orang lain walau nggak terlalu dekat bang? Kadang sampai efek ke saya bang, gelisah, nggak tenang. Ya itu kamu peka berarti. Empati kita udah aktif ya, kepekaan kita. Jangan hanya bisa ngerasa, harus paham perintah. Ada nggak perintah nolong gitu? Kalau kita memang abang aku bisa ngerasain orang susah bang, ada nggak perintah membantu ya? Walaupun kita nggak bisa bantu dengan uang, nggak bisa bantu dengan materi, setidaknya bantu dengan energi ya. Kalau saya gitu, kalau saya rasa wah nih kasihan dia susah, saya bantu dengan energi, tapi orangnya nggak tahu. Nah, nanti dengan energi tersebut orangnya jadi kuat, jadi tenang. Tapi biasanya pribadi kita nggak diminta-minta, kalau diminta ya nggak bisa. Pribadi kita aja, kalau kita ada perintah kan, ya bantu aja secara energi. Alhamdulillah selama ini yang selalu saya jalani, selalu Bang Andi jelaskan. Saya selalu Bang Andi terima kasih atas penjelasan untuk video yang mana saja ya Pak Tony, sama-sama. Alhamdulillah. Bingung mau nanya apa ya, berarti nggak boleh nanya, nyimak aja. Izin nanya lagi bang, apakah boleh kita DN di makom wali, di makam ya, di makam wali, karena ada sahabat ngajak zikir di sana, mohon pencerahannya bang. Boleh.
Tapi hati-hati, takutnya nanti ketergantungan, kecanduan ya. Karena energinya beda kalau di sana. Kalau hanya sekali aja mau tahu nggak apa-apa, jangan sampai ketergantungan ya. Alhamdulillah sering praktekkan yang Bang Andi ajarkan tentang lintasan-lintasan hati, sering terjadi. Contoh ke teman pingin ngopi dan baru tadi sore pingin nonton live Bang Andi, terjadi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Pak Wahid anu terus explore lagi ke hal yang lebih besar ya, biar energinya makin kuat. Bang, boleh tanya, apa abang kenal semua muridnya bang? Muridnya bang, murid siapa? Saya nggak punya murid. Tadi siang saya melihat video kebal kuping, saya ketawa sorang-sorang bang, tak tahu kenapa. Biasanya orang yang ketawa tuh orang yang kena itu, ya kan, lagi dibicarain dia. Allah Akbar. Ya mudah-mudahan bisa dicontoh lah ya. Bisa dicontoh, dibuktikan, jangan hanya nonton tapi buktikan. Bang Andi cakap enak kali ya, begini begitu aku juga nak rasa lah, aku nak bukti lah. Nah, buktikan lah. Bang, saat terbaca energi orang lain yang negatif, caranya membedakan dengan buruk sangka bagaimana, Bang? Ya kamu harus kenal. Ini hanya prasangka burukku atau ini hanya memang aku sudah tahu gitu ya. Harus kenali dulu, kalau enggak kamu meraba-raba. Bang, zikir yang tiada huruf, tiada suara, gimana itu bang? Sadar Allah, itulah ketika engkau sadar kepada Allah, itulah zikir yang tiada huruf, tiada nama, tiada suara, tiada hitungan. Makanya nih hati-hati kita, satu nanya mimpi, satu dijawab, yang lain nanya semua. Banyak orang latah, kalau udah bahas mimpi ya semua nanya mimpi. Bang, saya lagi ngerasain sakit yang Bang Andi rasain dulu bang, mohon nasihatnya bang, yang mana sakitnya Pak Niko, bagi-bagi cerita. Sakit apa? Sakit lambung. Kalau sakit lambung jangan ini, jangan terlalu lama kecewa, harus maafkan, harus damai dengan diri.
Assalamualaikum Bang Andi, izin nanya, jika guru kita nyuruh untuk ibadah dan rajin bekerja, tapi dia sendiri tidak melakukan, apakah kita harus patuhi terus Bang? Kadang saya bingung, karena dia ini hanya berharap datang karomah. Kalau nasihat gurumu itu baik, ikutin aja, walaupun gurumu dusta ya. Ya, kan ada di video sebelumnya saya ini ya ceritakan kisah, ini nggak tahu ya ulama ya siapa itu, mungkin teman-teman pernah juga dengar cerita. Nama ulamanya saya lupa. Zaman dahulu dia belajar ngaji ke gurunya, tapi selalu terlambat. Udah selesai orang bubar baru dia datang, ya kan. Akhirnya selalu terlambat karena rumah dia jauh. Harus melewati hutan, nyebrang sungai, ya kan. Jadi dia untuk menyeberangi sungai itu lewat hutan, jadi terlambat dia tiap hari. Jadi dia minta amalan sama gurunya. Guru, bagilah aku amalan guru. Andai kata aku bisa jalan di atas air, aku seberangi sungai itu, pasti aku datangnya cepat, katanya. Akhirnya gurunya kasih amalan. Oke, kau baca aja ini, besok kau jalan di atas air, bisa itu, katanya. Si murid ini murid yang gila. Ya, makna murid yang gila, kalau guru sudah cakap, dia pasti ikut. Ibaratnya dia berbaik sangka dengan gurunya. Apapun perintah gurunya dia ikut. Ya. Akhirnya besok dia pergi lagi ngaji, terkejut gurunya, kok cepat dia datang ini. Langsung muridnya bilang apa? Mantap guru, sudah kuamalkan ilmu guru, aku bisa jalan di atas sungai itu, katanya. Langsung menangis gurunya, menangis minta ampun sama Allah. Rupanya muridnya duluan yang jadi wali. Muridnya duluan yang dapat karomah. Gurunya berdusta, padahal gurunya nggak ada ini, nggak ada ilmunya. Tapi dia suruh muridnya gitu ya. Dia belum bisa gurunya jalan di atas air, tapi duluan dia suruh muridnya. Tapi karena si murid beradab kepada guru, muridnya duluan yang jadi wali. Ya, baru terakhir gurunya yang istighfar mohon ampun sama Allah, baru belakangan gurunya juga jadi wali. Nah, dari kisah itu kita bisa ambil pelajaran. Kau jangan terhijab dengan keburukan gurumu. Kalau dia suruh yang baik, ikut. Ya. Jangan kau pandang guruku aja tak betul, pandai cakap aja. Nah, tapi kalau nasihat yang dia suruh baik, ikutin. Ya. Di sini banyak murid yang terhijab. Kalau kamu lebih mahabbahmu, adabmu lebih baik, ya nggak menutup kemungkinan kamu lebih hebat dari gurumu. Tapi karena kamu terhijab, ya suuzon, prasangka buruk, nah itu keberkahan ilmu nggak bisa masuk. Ya, jadi kalau gurumu suruh yang baik, ikutin. Bang tanya, Buddha apa sama kayak kita, mirip biksu loh Bang, sama makrifah, miripnya di mana? Kalau dari segi kesadaran, kesejatian diri mungkin ada miripnya, tapi kalau dari ketauhidan kan beda. Assalamualaikum Bang Andi, kenalkan saya Dewi Wulandari. Saya sering nyimak video Bang Andi, mohon ridho, saya belajar ya. Ibu Inah Lala, Ibu Dewi, sama-sama belajar kita ya.
Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Tepatnya hari ini saya dapat musibah kehilangan sesuatu barang. Semoga nanti Tuhan menggantikan yang lebih baik. Amin. Apapun yang diambil kembali jangan dianggap hilang ya. Karena kalau kita menganggap hilang, kita akan sedih. Allahu Akbar. Jadi bagaimana aku menyikapinya Bang? Kalau apa yang aku miliki diambil Allah kembali, anggap saja nanti Allah ganti dengan yang lain. Allah ganti dalam bentuk dan wujud yang beda ya. Pernah saya DN dulu dengan posisi tidur, lalu saya bermimpi anak saya yang kedua yang laki hilang, tapi perasaan waktu itu seperti kenyataan hingga saya terjaga dengan keadaan sangat bingung. Abaikan aja, jangan ini ya, jangan hiduplah di alam nyata, jangan sibuk bermimpi. Ya, boleh kita bermimpi tapi bermimpi di alam nyata. Macam mana tuh Bang? Mimpi dalam kesadaran. Jangan mimpi dalam ketidaksadaran. Aku mimpi gini, mimpi gitu, maknanya apa Bang? Nah, itu kamu mimpi dalam ketidaksadaran. Tapi kalau kamu bermimpi dalam kesadaran, aku nanti bakal begini, aku bakal begitu, kedepannya insya Allah hidupku lebih baik, nah itu bagus. Di sini nanya Bang Andi, untuk menghadapi orang jahat atau maling supaya kita tidak diganggu karena kita di rumah sendirian. Gimana caranya supaya kita tidak diganggu? Pasang pagar ya. Secara syariat buat pagar, kunci pintu ya kan. Jangan mencolok, jangan sampai mengundang maling ya. Nah, pagar yang goib, pagar batin. Macam mana pagar batin Bang? Kuatkan bersandar kepada Allah. Lindungi aku ya Allah ya. Dan jangan kepikiran yang macam-macam. Makin kamu pikirkan, makin takut, makin kuat energinya, makin kejadian nanti. Jadi hati-hati dengan pikiran. Semakin kamu takut kemalingan, makin kemalingan nanti. Jadi yakin aja Allah lindungi aku ya. Yang penting secara syariatnya kita sudah jaga rumah kita, buat pagar, buat teralis ya kan. Hati-hati dengan pikirannya. Bang, cara duduk DN gimana? Bersila atau gimana Bang? Duduknya duduk timpu. Bang Andi, saya nak kongsi DN. Tubuh terasa ringan, lepas itu rasa seperti dibawa terbang. Dan saya di depan Ka'bah, bersih suasananya. Tiada orang di situ, hanya seketika di situ. Ya sudah, syukuri aja. Kalau teman-teman ber-DN, Bang, aku ke Ka'bah Bang, tapi tak ada orang, aku sendiri. Oke, sudah benar. Aku dalam ber-DN Bang, masuk masjid Bang, tapi tak ada jemaah, aku sendiri Bang. Udah benar. Ya, pokoknya masjid lah. Mau masjidnya di mana pun yang penting kamu sendiri, itu udah benar. Bagus itu. Itulah yang dikatakan qalbu mukmin ya. Baitullah ya kan. Qalbu mukmin baitullah, rumahnya Allah ya. Kenapa kok bentuknya masjid Bang?
Ya kan rumah Allah masjid ya. Itu kias itu sebenarnya. Bukan masjid yang sesungguhnya, bukan Ka'bah yang sesungguhnya. Kias aja. Kita udah masuk ke kolbu kita. Nah, itu bisa berulang-ulang. Kalau kamu paham, kamu bisa berulang-ulang ke situ. Tapi kalau kamu kurang ya nggak bisa juga diajarin ya. Nggak bisa diajarin. Yang penting jangan diminta-minta lah. Nanti kalau kamu memang Allah izinkan ya nanti bisa lagi tuh kita DN lagi, kembali lagi ke situ. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Pas DN badan membungkuk itu bagaimana Bang Andi? Ya itu daya sujud. Pak Rahman nanti cari di YouTube. Daya sujud zikir nafas. Klik aja. Nanti jumpa itu. Assalamualaikum Bang Andi, mau nanya, ngaji jangan bawa ilmu supaya cepat paham, mohon pencerahannya, aku belum paham. Kamu harus seperti orang bodoh di hadapan gurumu. Kalau kamu ngaji depan gurumu harus seperti orang bodoh, jangan bawa ilmu. Itu maknanya. Jangan membantah. Kosongkan gelas kita, baru ilmu bisa dituang. Malam Bang, kalau DN apa harus bersuci dulu Bang? Ya, kalau yang duduk timpu ya. Duduk timpu, duduk bersila. Pokoknya DN duduk itu wajib berwudu, bersuci dulu. Kalau lagi haid jangan. Tapi kalau DN sambil tidur boleh, silakan. Allah. Nah, duduk timpu itu gimana Bang? Cari aja di YouTube cara duduk zikir nafas. Muncul nanti itu. Cara duduk zikir nafas. Ya Pak Ajis ya. Udah ada di YouTube saya semua. Bang jelasin Buddha cari apa, Senggol bacok agamamu apa. Kalau saya tuangkan kopi, kamu jangan minta teh. ini kita tuangkan kopi, kamu minta teh, nggak ada adab kamu begitu. Assalamualaikum Bang Andi, ini habis meditasi zikir nafas. Waalaikumsalam. Kok banyak sekali hantu sama hewan Bang, gimana hantunya? Ibu Umi Kesia hantu apa ini ya? Setelah lama mengamalkan DN, terasa ada kekuatan besar yang selalu mengiringi diri. Terima kasih Bang, alhamdulillah. Istiqomah terus kita. Aku bukan Pak Bang, aku baru lulus SMA. Oh ya, silakan Bang Ajis nanti dicari di YouTube ya. Maaf Bang Andi, adakah pengajian khusus secara online via Zoom atau meeting? Bila ada saya ingin daftar. Tak ada Bu. Saya tak buka kelas. Banyak godaan setan nanti kalau buka kelas.
kasih tarif nih, duit lagi kan. Makanya saya nggak mau banyak dikeroyok setan kita nanti, dan saya pun tak ada waktu. Makanya dengan live beginilah, live di TikTok, live di YouTube, kita ngopi-ngopi aja sama-sama belajar. Ibu Nur Sapinas, makasih giftnya, berkah selalu, tambah lagi rezekinya, amin ya Allah. Dulu saya DN Allahu, lepas napas ikut mulut bang. Sejak saya ikut cara lepas napas ikut hidung ini lebih lembut, nanti perwatakan apa tuh ya, ikutin aja lah tata cara yang saya ajarkan ya Pak Izzat ya. Ya Pak Rijal, silakan. Waalaikumsalam, silakan diamalkan. Assalamualaikum Bang Andi, hadir absen nih. Waalaikumsalam. Kebetulan banget baru selesai kerja. Dari siang sudah menebak malam ini Bang Andi pasti live. Alhamdulillah ternyata betul live. Nah, ini firasat betul apa kebetulan? Bisa jadi firasat kalian itu sebagai daya tarik, sebagai doa, sebagai ya bentuknya doa lah. Dan terasa sama saya kalau aku ada dorongan untuk live ya. Bisa jadi teman-teman kan udah banyak nunggu tuh, kapan Bang Andi live, kapan Bang Andi live. Akhirnya energi itu sampai ke saya pun terdorong untuk live. Jadilah itu yang dibilang kebetulan, padahal kebetulan adalah takdir yang menyamar ya. Assalamualaikum Bang Andi, ingin bertanya Bang, bagaimana caranya agar dilayakkan untuk menjadi orang yang beruntung dan berkelimpahan? Selalulah merasa beruntung, selalulah merasa kamu mampu, kamu layak. Pelajari energinya kita tingkatkan dari menyenangi diri dulu. Ya, contoh nih, kita mau belanja, kita mau membeli suatu barang. Ketika kita lihat barangnya mahal, kamu beli nggak kira-kira? Apa kita berpikir dua kali? Janganlah terlalu mahal, mending uangnya nanti untuk yang lain. Oh, berarti kamu belum layak mendapatkan yang mahal. Tapi ada orang yang ketika dia sudah suka, dia bungkus. Aku udah suka, beli aja lah. Mau mahal gimana pun aku beli, aku udah suka. Nah, itu tandanya orang yang layak mendapatkan yang mahal ya. Jadi kalau kita ingin melayakkan diri kita selalu di posisi yang beruntung dan berkelimpahan, yakini bahwa kamu mampu, kamu berkelimpahan, kamu berkecukupan, berlebih. Tapi kalau kamu dari segi hal beli barang nawar-nawar ya kan, cekek leher pula itu sama pedagang ya kan, tawarnya ngeri kali. Nah, tapi kalau kamu ke mall, nggak, aku udah suka bungkus, udah suka beli, nggak ada aku tawar-tawar, itu biasanya orang yang seperti itu akan berkelimpahan, energi dirinya selalu terpancar ya. Tapi kalau kamu selalu ini mahal, itu mahal,
Nah itu sampai kapanpun kamu nggak cukup itu, nggak akan kamu berkelimpahan kalau begitu. Ya, coba mulai sekarang diamalkan ini. Kalau beli barang tuh jangan tawar menawar. Anggap saja ketika aku membeli sesuatu yang aku inginkan, ya aku menolong pedagang ini, menyampaikan rezeki Tuhan. Ya. Berapa harga? Sekian. Ya udah bungkus. Nah itu orang-orang yang seperti itu akan selalu berkelimpahan karena dia menganggap dirinya layak untuk mendapatkan yang mahal. Tapi kalau kamu main tawar-tawar, aduh, begitu-gitu aja lah hidupmu nanti. Ya, ini ilmu mahal ini, silakan dibuktikan. Benar kali bang, apa yang kita pikirkan itu yang terjadi, dan apa yang kita omongin itu benar terjadi bang, Masya Allah. Benar kata orang, hati-hati dengan omongan karena omongan adalah doa. Iyalah, jangankan omongan, pikiran kita aja udah jadi doa. Lintasan hati kita udah jadi doa. Ya Pak Arif Lestari, sama-sama belajar, ngopi-ngopi kita. Salam dari Takengon bang, ya Pak Akbar Hakim. Oh berarti kebetulan ini adalah energi yang kita pancarkan ya bang. Apakah berarti firasat ini karena batin yang peka? Sebenarnya firasat itu kan kalau bahasa kerennya berita langit. Nah itu makna firasat, berita langit. Sesuatu yang akan terjadi, kamu udah dapat gambaran, udah dapat firasat, udah dapat bayangan, udah dapat kabar berita ya. Kalau bahasa kerennya berita langit. Memang awal-awal kita takjub, aduh aku baru kepikiran, udah kejadian, aku baru kepikiran, udah terwujud. Nah, jadi jangan dianggap batin kita yang hebat, enggak. Kita udah dikasih tahu. Kalau yang enak-enak kan enak. Coba dikasih tahu yang nggak enak, gimana tuh? Kalau dikasih tahu firasat yang enak mungkin kita senang. Kalau dikasih firasat yang nggak enak, apa tuh bang tujuannya bang? Ya biar kamu nggak kaget, nggak terkejut. Mantap tuh, pikiran langsung wujud, dalam hati wujud. Iya, itu harus dijeli kita. Harus jeli kita membaca lintasan hati kita karena di situ kabar berita udah ada. Ya, Eka Fauzi, waalaikumsalam, silakan diamalkan. Coba bagi yang sudah mulai memahami lintasan hati itu sering-sering dieksplor. Keinginanmu terwujud enggak? Aku ingin begini, ingin begitu. Padahal baru lintasan hati terwujud enggak?
Nah, kalau sering terwujud berarti itu udah ada energi ya. Lalu apa yang harus kita lakukan bang? Ya hati-hati, takutnya nanti kita awalnya kita angan-angan kosong, rupanya kejadian, rupanya yang kita pikirkan itu nggak baik ya, jadi doa itu. Semua kan dari dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang bertanya, dia juga yang menjawab, dia yang ingin live, dia juga yang suruh live, ya kan? Tuhan, kenapa kalau jumpa orang ramai dan tak kenal, terus sekitar tenggorokan dan mulut terasa mau terbuka? Terbuka gimana? Mual. Tapi berat sekali. Kalau lintasan hati alhamdulillah selalu nyata terwujud. Ya syukuri aja, baca terus. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Waktu saya DN ada gerakan bentuk sholat, itu maksudnya apa bang? Ya itu jangan diikutin ya. Daya dalam DN kalau ada ditundukkan, disuruh bersujud, ikutin. Kepala kita mendongak ke atas, ikutin. Ada daya tarik ke belakang sampai kita rebah ke belakang, ikutin. Tangan kita mengangkat ke atas seperti orang berdoa, ikutin. Nah, selain daripada itu jangan diikutin ya. Itu tipu daya semua itu gerakannya. Bang, aku dalam DN kayak orang sholat bang, tanganku sedekap bang. Nah, jangan. Kamu nggak bisa masuk ke jiwa kalau bergerak terus. Dalam ber-DN tuh harus diam. Hal yang baik-baik yang terlintas dalam hati selalu terwujud bang. Kadang takut bang. Kembalikan pada Allah. Ya. Nah itu dia bang masalahnya sekarang. Saya itu sering membaca orang yang tak akan lama lagi hidupnya. Sampai-sampai saya menyampaikan ke anaknya, lah saya yang jadi disalahin. Karena mendoakan itu saya harus gimana? Gak semua yang kita ketahui kita ceritakan, gak boleh ya, gak boleh begitu. Kalau saya begini loh, mungkin di antara teman-teman juga memiliki pengetahuan yang sama. Kita bisa mengetahui nih orang ajalnya nggak lama ya, walaupun ajal itu rahasia Allah ya, tapi tanda-tanda kematian itu mungkin kita dikasih tahu ya. Ini nampaknya orangnya nggak lama lagi nih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dekati keluarganya. Kalau saya ke anaknya, saya bilang gini, kau baik-baik sama bapakmu ya, bapakmu tuh udah tua, kurang baik apa lagi bapakmu itu, kau baik-baik lah, senangin lah bapakmu. Nah, saya gitu-gituin aja. Tapi saya nggak bilang bapaknya bakal lewat ini, enggak. Tapi dengan bahasa kias. Jangan kita vulgar kali, gitu. Udah tahu cerita sama orang. Nanti dikiranya kamu mendoakannya enggak, bahaya. Ya, kasih dengan bahasa yang lembut ya.
Allah Akbar. Allah. Bang, maaf bang, sudah 2 tahun DN duduk sila dikarenakan kaki saya sakit bang, jadi mohon maaf karena nggak ikuti cara yang benar, dan mohon doa kesembuhan kakinya bang, terima kasih. Ya Pak Romi, silakan diamalkan sesuai yang nyamannya aja. Kalau kakinya bermasalah ya nggak usah kayak tata cara saya, cari yang nyaman aja lah duduknya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, amin ya Allah. Mohon maaf Bang Andi, tanya lagi. Jika saat DN tak tahu sudah berapa lama dan merasakan kaki ingin berganti posisi karena kesemutan, apakah boleh bang? Atau itu disuruh stop bang? Mohon maaf. Maaf bang, mohon arahannya. Kalau kaki kita udah kesemutan, udah nggak nyaman, tapi daya dalam ber-DN itu masih ada, pindah posisi. Silakan, mau berbaring, mau di kursi, mau kita selonjor kakinya, silakan. Yang penting daya masih ada. Kalau saya seringnya berbaring, saya langsung ke tempat tidur, saya berbaring. Penting dayanya masih ada itu. Maaf ya bang, mau tanya dulu, sebelum ketemu channel Bang Andi saya pernah berguru. Tujuan saya hanya ingin dekat sama Allah, tapi guru tersebut baiat. Lah maksud baiat itu apa bang? Saya nggak paham. Ya tanyalah gurunya, masa berbaiat nggak paham? Tanyalah gurunya. Makanya kita kritis lah, jangan main ikut-ikut aja. Tujuan baiat apa guru? Tanya gurunya coba. Baiat itu berikrar, berjanji. Berjanji kepada siapa? Berjanji kepada Allah. Guru itu sebagai saksinya, bukan berjanji atau bersumpah kepada guru. Ya, itu hakikat baiat. Ya bang, sedang saya pelajari tutur kata bahasa yang tidak vulgar. Terkadang juga saya hanya bilang baca surat Yasin Fadilah, lalu jangan ditinggalkan sendirian. Tapi ini sekarang setelah saya dibanting. Ya itulah rahasia Allah itu disimpan ya. Jangan semua cerita, semua dikasih tahu. Nggak semua harus kita kasih tahu ya. Kalaupun kita mau kasih tahu pun dengan kiasan ya. Kalau saya gitu kan, datangin istrinya, datangin anaknya, ya bilang baik-baik. Bapakmu kalau kepingin apa kasih tuh, belikanlah rokok bapakmu, senang-senangilah bapakmu. Saya gitu-gituin kan. Anaknya ikutin kan, alhamdulillah. Terakhir udah pergi bapaknya, baru saya cerita gitu. Jadi ada momen yang baik lah menjelang kepergiannya kan gitu.
Kita ingatkan untuk itu aja, karena kan namanya takdir kan nggak bisa dirubah. Makanya jangan dikira enak, bang aku tahu bang sebelum mati orang itu aku udah bisa baca tanda bang. Emangnya kau bisa rubah? Nggak bisa kan. Kalau kamu udah tahu pun nggak bisa rubah. Kalau itu orang lain enak, kalau keluarga sendiri yang dikasih tahu macam mana? Dan kita harus bisa menjaga rahasia, jangan apa yang kita ketahui cerita sama orang nggak paham, takutnya nanti tertutup itu ya. Allah nggak mau kasih tahu lagi ya, ini baru dikasih tahu sedikit udah diumbar-umbar ya kan, nanti Allah tutup itu, nggak bisa lagi kita punya pengetahuan begitu. Assalamualaikum bang, saya mau nanya bang, lintasan hati dengan perintah yang hak itu sama nggak bang izin bang? Kalau lintasan hati itu hanya kabar berita ya, tapi kalau perintah itu bentuknya dorongan. Perintah yang hak itu bentuknya dorongan, keinginan sesuatu mau ngapain gitu ya, tapi kalau lintasan hanya dikasih tahu. Contoh, ini contoh aja, kok aku tiba-tiba ingat wajah adikku ya, seolah-olah aku tergambarkan kayak nonton film itu, kayak lintasan wajahnya muncul sekejap ya, habis itu hilang. Kok ingat adikku ya, nggak sampai 2 menit adik kita udah depan rumah ya kan, datang adik kita. Nah itu tandanya tadi Allah sudah kasih tahu bentar lagi adikmu datang, cuman karena kita nggak paham, iya baru sebentar aku ingat kamu, rupanya kamu udah datang ya. Nah itu mungkin sering terjadi dalam hidup, tapi karena kita nggak peka, ya itu kita nggak paham. Ya, nah itu bentuknya lintasan. Tapi kalau energi pikiran, energi keinginan, macam tadi kan, aku kepingin nonton Bang Andi live, tiba-tiba Bang Andi live, nah itu energi juga, itu dari diri kita ya, itu juga berita sebenarnya ya kan? Tuhan, kenapa kalau dengar video Tuhan saya komen? Saya bilang nyimak sambil nyantai. Tak lama terus saya kena hajar. Kena hajar gimana? Pernah sekali dihajar dengan ayam masuk berak sana sini sampai nangis saya Tuhan. Pelajaran sabar itu. Assalamualaikum bang, mohon doanya. Waalaikumsalam. Mohon doanya bang, Bang Andi, saya berusaha jual rumah untuk membereskan hutang ke bank dan lain-lainnya. Karena saya menyadari kalau selama ini karena hutang hidup keluarga saya kurang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih jalan, Allah mudahkan ya. Kalau niat kita baik, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, amin. Assalamualaikum bang, kenapa dalam berDN cepat masuk dalam hening yang hanyut? Itu nggak perlu lama, meskipun ada suara-suara nggak perlu lepas dari tubuh ini. Saya biasanya hanya bersyukur kepada Allah. Harusnya gimana bang? Kenapa dalam berDN cepat masuk ke dalam hening? Ya syukuri aja lah.
kalau kamu cepat masuknya. Syukuri aja. Makna lepas di sini masuk, bukan keluar. Siapa bilang orang lepas dari tubuh ini dia keluar? Masuk yang benar. Ketika kamu berDN, bang, aku langsung rasa hening, bang. Seolah-olah kayak di ruangan yang berbeda, bukan di dalam kamarku. Udah beda alamnya ini, ya kan? Nah, itu sudah masuk. Pak Juli udah berapa lama amalkan DN? Assalamualaikum bang, izin bertanya. Sebenarnya aku banyak utang, tapi kok rasanya tenang. Udah berapa lama utangnya? Waalaikumsalam Pak Sukardi. Berapa lama utangnya? Yang penting hidup berutang tuh memang nggak enak, nggak nyaman ya, penuh ketakutan ya. Minta sama Allah apa kan? Ibarat kata, mampukan aku melunasi hutangku ya Allah ya. Nah, tapi sebelum minta melunasi, mohon ampun karena kita telah mengikuti nafsu dalam berutang ya. Minta sama Allah. Nanti Allah yang memberikan kemampuan. Kalaupun utang itu belum lunas, Allah kasih berita bahwa ini utang akan lunas. Apa cirinya? Hati kita tenang. Ya, aku utang belum lunas bang, tapi hatiku tenang. Ya, itu udah berita bentar lagi lunas. Gitu aja. Ya Ibu Erawati, Pak Abdul Syafiq, waalaikumsalam. Assalamualaikum, mau tanya bang. Tadi pas DN, pas mengikuti nafas, ada yang gerak di bagian perut sebelah kanan. Kiranya apa ya bang? Saya takut itu makhluk, mohon pencerahannya. Nggak apa-apa, yang bergerak itu nggak apa-apa ya. Kalau orang Toriko bilang titik latifahnya aktif, tapi kalau orang meditasi titik cakra ya kan, di perut, di tulang ekor, di dada, di tenggorokan ya kan. Kok pindah-pindah deh ya bang ya, nggak apa-apa, itu lagi aktif ya, terima aja, makanya bawa prasangka baik aja. Ya benar bang, betul bang, makin banyak diutarakan batin peka itu nggak peka lagi, jadi samar ya, makanya rahasiakan, jangan semua diumbar-umbar. Nggak perlu semua yang kita ketahui ceritakan, nggak boleh. Banyaklah teman-teman yang cerita, bang mimpiku ini, mimpiku itu, maknanya apa bang, saya tahu.
Cuman kalau aku kasih tahu nanti takut. Lebih baik aku bilang nggak tahu, ya kan? Aman. Nah, nanti tersugesti dia kalau kita kasih tahu yang takut-takut tadi kan. Nah, itu harus bijak juga loh. Jangan semua kita nunjukin kepintaran kita, orang jadi ketakutan. Ya. Macam saya dulu kan, ruqyah saya. Banyak gangguan goib ya. Sebelum saya menemukan DN kan banyak gangguan goib saya. Carilah tukang ruqyah. Begitu ruqyah, waduh udah banyak kali jinnya dalam badan ini katanya. Udah satu kampung dia bawa kawannya katanya kan. Nggak bisa sekali ruqyah, harus 7 kali kata tukang ruqyah. Sejak saat itu nggak mau lagi saya ruqyah. Ketakutan saya ya. Itu bukan seorang yang bijak seperti itu. Jadi jangan memberikan sugesti orang jadi ketakutan. Apa yang kamu ketahui ya simpan. Entah benar dia bilang itu, entah tidak ya. Jadi jangan kita merasa sok pintar, sok hebat, sok tahu semua, sok paham. Terus engkau memberi sugesti yang buruk. Orang jadi ketakutan, jadi nggak tenang. Ya. Nah, sejak itu nggak mau lagi saya. Maupun dia bilang ustadz, nggak mau saya. Kalau dia memberikan rasa takut ya. Makanya kita orang awam. Aku nggak paham ilmunya bang. Akhirnya aku pergi ke ustadz bang. Ustadz itu paham ilmunya. Begitu aku berobat ke sana, disugesti yang takut-takut bang. Apakah itu baik itu? Justru sihir mudah masuk begitu ya. Kok tanya sama ustadz, tanya sama orang pintar ya. Oh si Fulan tuh yang buat kamu nih. Padahal masuk angin aja itu. Aku pusing bang. Nanya kok ke orang pintar, rupanya masuk angin. Dibilang pula ada yang bikin. Oh ciri-cirinya begini begitu. Akhirnya kita cari-cari tuh siapa yang mirip ya. Oh ada nih saudara dekatku nih mirip nih. Yang kayak dibilang Pak Ustadz tadi. Itu bukan Ustadz tuh kayak gitu. Memberi sugesti yang buruk sehingga orang ketakutan, kepikiran ya. Jadi dari sini kita belajar bijak. Nggak semua yang kita ketahui kita bilang ya. Jangan kamu memberi ketakutan pada orang. Oke, saya kalau ada yang ya Islami, kita bilang topengnya Islami, kiai, ustadz, bersorban ya kan, Islami lah semuanya. Tapi kalau dia berkata yang buat si Fulan itu dukun, bukan ustadz itu begitu. Ya, ustadz yang benar walaupun dia tahu dia nggak memberi sugesti yang buruk, walaupun dia tahu dia akan menenangkan hati kita. Ya. Nah, jadi kalian pilih-pilih yang benar lah kalau kalian berobat, bertanya, minta nasihat. Nah, pilih-pilih orangnya. Apakah ketika engkau bertanya engkau jadi takut atau jadi tenang? Kalau jadi takut, nggak benar itu. Ya. Alhamdulillah bang, terima kasih penjelasannya. Kok bisa pas ya bang bareng nyalain rokoknya. Ada. Oke lah, kita cukupi ya. Nanti kapan waktu kita kopi lagi. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik, ada yang bisa diambil pelajaran untuk sahabatku semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.